KPK usut dugaan suap miliaran rupiah di Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Alexander Marwata menyatakan, lembaganya tengah menyelidiki kasus dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam video saya yang ketiga. Dan kali ini saya akan sedikit mengomentari seputar kasus suap yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak yang belum lama, yang dalam beberapa jam belum lama telah viral, ya. Dan KPK telah mengkonfirmasi juga adanya perbuatan pidana tersebut yang nilainya katanya miliaran rupiah. Nah, kalau nilai suapnya saja miliaran rupiah, tentu ya, nilai pajak yang dipermasalahkan juga pasti jumlahnya besar, puluhan bahkan mungkin ratusan miliar. Ya, dan bahkan dalam rangka kasus ini, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga telah melakukan press release, ya, dan memberikan dukungan penuh pada proses penegakan hukum bagi aparat Direktorat Jenderal Pajak ini. Kita sekali lagi atau bahkan untuk kesekian kali sangat terpukul dan ikut merasa kecewa sekali dengan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ini, ya. Karena kita tahu yang pertama-tama persoalan pajak ini adalah persoalan yang sangat fundamental, yang sangat prinsip buat Indonesia. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Dirjen Pajak sendiri, ya, di dalam Renstra Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024, bahwa pajak itu sebenarnya adalah sumber utama, tulang punggung dari APBN. Yang dikatakan oleh beliau sekitar 85%. Dan bahwa di dalam Renstra itu beliau mengandaskan dua kata kunci di dalam strategi perpajakan nasional, yaitu yang berintegritas dan berkeadilan, ya. Dan kita tahu bahwa dewasa ini keuangan Indonesia cukup berat, cukup tertekan, ya. Kumulasi utang yang telah menggulung bahkan per Desember tahun 2020 yang lalu sudah lebih dari 6.000 triliun. Defisit APBN juga cukup besar, ya. Pemasukan pajak di sisi yang lain turun drastis, ya. Bahkan ekonomi Indonesia sudah resesi. Ditambah dengan situasi pandemik yang telah dinyatakan sebagai bencana nasional non alam, seharusnya di dalam situasi yang demikian kita mengharapkan, kita ingin melihat integritas sebagaimana yang dikatakan Pak Dirjen Pajak dari aparat-aparat Direktorat Jenderal Pajak selaku fiskus, selaku pihak yang diberi kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak dalam situasi yang demikian krisis. Tapi ternyata untuk kesekian kali kita mendengar kasus yang sangat menyedihkan, bahwa di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ternyata masih banyak yang bermain-main, ya, masih nekat melakukan perbuatan-perbuatan pidana dalam bentuk suap menyuap seperti ini. Dan sekali lagi ini konteksnya di dalam rangka bencana nasional alam. Kalau kepada dua menteri yang telah melakukan perbuatan pidana juga, ya, yaitu mantan menteri KKN, ya,
Edi Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara digaungkan kepantasan menerima hukuman mati. Nah, ini juga harus dipikirkan, saya kira, hukuman yang cukup setimpal bagi aparat-aparat penegak atau pemeriksa pajak ya khususnya. Jadi aparat-aparat pemeriksa pajak itu juga bagian dari penegak hukum ya. Kalau mereka melakukan perbuatan yang dikatakan oleh Presiden sebagai main-main, tentu pantas dipertimbangkan hukuman yang setimpal. Karena sekali lagi, kondisi ekonomi Indonesia saat ini cukup tertekan, dan seharusnya aparat-aparat dari Direktorat Jenderal Pajak selaku fiskus, selaku pihak yang diberi kewenangan, diberi otoritas, dan diberi kewajiban untuk melakukan pemungutan, untuk melakukan tax collection, tetapi ternyata berkhianat pada negara, ya, masih juga melakukan persekongkolan jahat, hengki-pengki, suap menyuap dengan pihak pembayar pajak. Saya kira ini sangat memprihatinkan. Apalagi sebagaimana kita tahu juga bahwa pegawai-pegawai pajak itu merupakan pegawai-pegawai pajak, merupakan pegawai-pegawai atau aparat-aparat sipil negara yang gajinya konon paling tinggi di antara ASN-ASN yang lain ya, yang sudah diistimewakan karena pertimbangan tugas yang cukup strategis gitu ya, melakukan pemungutan pajak. Dan ini saya kira bagian yang harus sungguh-sungguh memicu kepemimpinan di Direktorat Jenderal Pajak khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya untuk benar-benar melakukan pembenahan kembali. Kami sangat salut dengan pernyataan Menteri Keuangan yang mendukung penuh penegakan hukum. Ya. Satu penegakan hukum yang berintegritas. Kami mendukung penuh kebijakan Menteri Keuangan yang menginginkan aparaturnya betul-betul menjalankan tugas dengan bersih ya, dengan dapat dipercaya, sehingga kami mengharapkan KPK tidak terlalu lama mengungkap para tersangkanya ini. Janji KPK tadi adalah ketika sudah mendapatkan barang bukti yang cukup akan mengungkap siapa tersangkanya. Dan saya percaya masyarakat menunggu siapa tersangkanya, baik dari penyuap maupun yang disuap, baik dari pembayar pajak maupun dari aparat pajak, berapa nilai pajak yang ingin dimanipulasi itu, sedemikian sehingga kasus ini dapat menjadi terbuka di masyarakat. Karena jangan lupa pembayar-pembayar pajak adalah juga masyarakat Indonesia yang berkontribusi, yang merupakan kontributor bagi terlaksananya pembangunan negara. Oleh sebab itu, masyarakat benar-benar berhak tahu, berhak mendapat informasi yang jujur dan terbuka dari aparat penegak hukum terkait kasus ini. Dan kami menghimbau aparat-aparat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, marilah kita sungguh-sungguh mengubah paradigma dan mentalitas kita untuk benar-benar menjadi aparatur sipil negara yang dapat dipercaya, apalagi dalam situasi keuangan negara saat ini yang sangat tertekan. Karena itu kami
dari Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia mendukung penuh dan bahkan akan ikut mengawal proses penegakan hukum yang fair, yang objektif, yang berkeadilan untuk kasus ini. Demikian dan salam sehat.